Para sahabat pencinta Duk in Altum yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, bersama saya, Suster Maria Goretti Dwi Admiriantini FMM, dari komunitas Our Lady of Victory, Slipi, Jakarta Barat. Kita akan mengawali renungan kita dengan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Marilah kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita bagi hidup kami. Pada hari ini, Engkau akan mengingatkan dan membimbing kami akan janjimu ketika kami mengikuti Putramu Yesus. Terang Roh Kudusmu kami mohon ya Tuhan, agar kami dapat meresapkan sabdamu dan mengikuti tekad untuk mengamalkannya dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan dari Injil Suci Yesus Kristus, karangan Markus, bab 10 ayat 28 sampai dengan 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta Duk in Altum yang terkasih dalam Tuhan, dalam perikopa saya tertarik dengan perkataan Petrus kepada Yesus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Kiranya ucapan Petrus dalam dialog dengan Yesus ini mungkin sudah mewakili isi hati para pendengar dan juga pencinta Duk in Altum pada saat ini. Petrus merasa penasaran imbalan apa yang akan ia dapatkan dalam mengikuti Yesus. Petrus mengharapkan suatu imbalan atau janji yang akan diberikan Yesus kepadanya dan kepada teman-temannya. Maka Yesus pun menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal."
Jawaban Yesus ini dapat dikatakan sebagai daftar janji Yesus mengenai segala sesuatu yang akan didapatkan atau diperoleh Petrus dan para murid yang lain setelah meninggalkan segala sesuatu dalam mengikuti Yesus. Akan tetapi, meskipun Yesus sudah memberikan jawaban, pertanyaan yang tersirat dari ucapan Petrus tadi tetap merupakan pertanyaan besar juga bagi segenap umat Kristen di sepanjang zaman. Sudah hal yang biasa orang berpikir bahwa setiap pekerjaan harus ada upahnya. Maka dari itu, secara tidak langsung, setiap apa yang dikerjakan seseorang selalu ada kaitannya dengan upah dan penghargaan. Seseorang bekerja kasar, misalnya, menghendaki upah berupa uang atau barang. Tetapi bagi seorang yang berkecukupan dari segi materi, mungkin imbalan berupa uang atau barang tidak terlalu dibutuhkan. Namun mereka tetap mengharapkan upah dari pekerjaan atau perbuatan baiknya itu dalam bentuk non-materi, misalnya saja berupa pujian, pengakuan, dan penghargaan. Para sahabat Dung in Altum yang dikasihi Tuhan, dewasa ini banyak orang di antara kita yang salah memahami perihal mengikuti Yesus. Kita sering berpikir bahwa menjadi pengikut Yesus semata-mata berarti diberkati dengan melimpah dan tidak akan berkekurangan. Kalau kita ingat ayat yang biasa dikutip untuk mendukung pemahaman ini adalah, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dalam Yohanes bab 10 ayat 10b. Hal inilah yang mungkin sering menjadi motivasi utama banyak orang untuk pergi ke gereja dan melayani Tuhan dengan begitu bersemangat. Akan tetapi ketika mendapat banyak masalah, penderitaan ataupun ujian, kebanyakan orang mulai kecewa dan mulai mengeluh. Keluhan ini bisa jadi senada dengan perkataan Petrus pada Markus ayat 28 tadi. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Di balik keluhan ini tersirat pertanyaan yang mungkin muncul dalam diri kita. Apa yang akan saya dapatkan dalam mengikuti Yesus? Berbicara tentang sesuatu yang diperoleh dalam mengikuti Yesus, pada zaman ini ada pemahaman umum bahwa sesuatu itu adalah upah berupa materi yang bisa kita lihat, kita nikmati, dan kita manfaatkan dalam hidup ini. Ketika para murid menanyakan upah mengikuti Dia, Yesus tak menampik bahwa mereka akan menerima upah sekalipun disertai penganiayaan. Tentang penganiayaan, rasanya sedikit orang yang spontan mengiyakan kalau tawaran ini diberikan. Namun, perkataan Yesus ini terbukti dialami oleh banyak tokoh yang tertulis dalam kitab suci. Misalnya saja, para martir, para orang kudus, para santo-santa. Santo Stefanus yang menjadi martir misalnya, dia mempertahankan keteguhan imannya kepada Kristus. Secara fisik, ia harus mati karena dirajam batu. Namun upah besar Tuhan disediakan atas kesetiaannya sampai akhir hayat. Sementara itu kita tahu juga bagaimana dengan kehidupan Santo Paulus. Bagi Paulus, penganiayaan menjadi perkara yang tak asing dialami olehnya selama menuntaskan misi sebagai rasul dan penginjil. Para sahabat Dung in Altum yang terkasih,
Sebelum mengakhiri renungan ini, saya akan memberikan 3 hal yang perlu diingat dalam mengikuti Yesus, khususnya dalam perikop Injil pada hari ini. Yang pertama, menjadi pengikut Yesus harus memahami siapa Yesus itu. Tadi dalam Injil Markus yang baru saja kita renungkan ini, mempunyai penekanan tentang gambaran murid-murid yang gagal untuk mengikuti Yesus. Gambaran itu tampak terutama bahwa mereka tidak dapat memahami siapa Yesus dan jalan hidup yang dilaluinya. Yesus menuntut pengertian dari murid-murid, pengertian untuk memahami perkataannya, perumpamaannya, mukjizatnya, dan juga kehendaknya bagi murid-murid. Selain tuntutan untuk mengerti dirinya, Yesus juga menuntut murid-murid untuk terlibat dalam hidupnya. Terlibat dalam arti para murid memberikan diri dan memberikan hidup seutuhnya. Murid-murid dituntut meninggalkan rumah saudara-saudarinya dan lain demi Yesus dan Injil. Kegagalan mereka dalam mengikuti Yesus terbukti sampai ketika Yesus ditangkap dan mereka melarikan diri entah kemana. Penginjil Markus menginginkan agar kegagalan-kegagalan semacam itu tidak terulang lagi dalam kehidupan pengikut-pengikut Yesus pada saat ini. Hal yang kedua, mengikut Yesus berarti tidak menuntut upah. Dalam mengikuti Yesus, tidak ada tuntutan upah dari pengikut-pengikutnya. Penyerahan diri seutuhnya dan apa adanya lah yang diharapkan Yesus. Tidak ada seorang pengikut pun yang berhak untuk menuntut upah apa yang akan diperolehnya. Ukuran upah hanya ada pada Yesus dan Bapa. Siapapun di dunia ini tidak mampu menjawab ukuran upah seperti apa yang dimaksudkan Yesus dan Bapa ini. Yesus menghendaki agar upah tidak menjadi sasaran, fokus, atau motivasi utama di dalam mengikuti Dia. Karena jikalau upah yang menjadi sasaran utama para murid-murid di dalam mengikutinya, maka arti kedudukan Yesus sebagai seorang yang diikuti akan dilupakan. Akhirnya, bukan peran dan kehendak Yesus yang diikuti, melainkan mengharapkan upahnya. Hal yang ketiga, mengikut Yesus harus rela menderita. Meskipun jalan penderitaan yang akan dihadapi adalah sukar dan penuh tantangan, namun dapat dijalani dengan sukacita bersama Yesus. Karena itu, setiap pengikut Yesus harus siap dengan berbagai ragam penderitaan ini. Yesus ingin agar setiap pengikutnya memahami penderitaan ini dengan baik. Berbicara mengenai kesukaran dan penderitaan bukan karena Tuhan mau menyengsarakan para pengikutnya, melainkan karena para pengikutnya memang akan menderita sebagai muridnya. Sebagaimana Yesus sendiri mengalami banyak penderitaan dan penganiayaan, demikianlah Ia menginginkan kita meneladaninya. Penganiayaan dan penderitaan yang pernah Yesus alami di dalam pelayanannya tidak menutup kemungkinan akan menjadi penganiayaan dan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan beriman kita pada saat ini. Dengan memikul salib, para pengikut Yesus diharapkan untuk menghayati makna imitation Christi, yaitu menderita seperti Yesus menderita. Semoga, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih,
Sabdamu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengikutimu sebagai murid-mu dan mencintaimu sepenuh hati dengan semua yang kami miliki. Penuhi hati kami dengan iman, harapan, dan cinta, agar kami selalu menemukan kedamaian dan sukacita dalam hadirat-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.